Amin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus berdaulat atas hidup saya. Ayo, 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 ayo. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus berdaulat atas hidup saya. Ketik di kolom komentar, Tuhan hadir dalam hidup saya. Saudara, bulan demi bulan, waktu demi waktu, hari demi hari, boleh kita lewat, boleh kita lalui. Tapi satu hal yang harus kita pegang, bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan katakan, tubuhmu adalah baik kudus Tuhan. Tubuh saudara dan saya adalah tempat kediaman Tuhan. Sehingga kemanapun saudara dan saya melangkah, dimanapun kita berada, kapanpun waktu itu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Yes, ini yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita ya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Hari ini secara khusus ada satu hal yang saya mau bagikan. Seperti biasa di awal bulan ada berkat spesial yang saya mau bagikan buat setiap kita. Ya, walaupun kita masih belajar dan dalam serial khotbah ya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tapi khusus di awal bulan November ini di hari pertama ada sesuatu yang saya mau bagikan yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang saya mau sampaikan buat setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42 ini bicara tentang ada dua pribadi yang kedua-duanya sama-sama mengasihi Yesus. Mereka adalah Maria dan Marta. Kita lihat sama-sama ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Apa yang dikatakan Yesus? Perhatikan di ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawab Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripada. Saudara, di awal bulan November ini, di hari pertama di bulan November ini, ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya tentang khawatir. Karena jelas Alkitab katakan banyak hal yang akan terjadi di dunia ini yang akan membuat kita tertekan, akan membuat kita khawatir, akan membuat kita stres, akan membuat kita depresi kalau kita tidak lebih dekat dengan Tuhan. Dan dua pribadi ini, Marta dan Maria, adalah gambaran baik untuk orang-orang yang ngakunya kenal dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tetapi khawatir akan banyak hal. Tetapi di sisi lagi ada satu orang lagi yang memang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, tetapi dia mau hanya tetap terus mendengarkan apa yang diperkatakan oleh Yesus. Saudara, dua pribadi ini menggambarkan banyak anak-anak Tuhan. Ada yang hidupnya tahu Tuhan, tahu banyak firman, tetapi masih khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Itulah yang dikatakan Yesus kepada Marta. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Orang kalau hidupnya sudah khawatir, dia akan menyusahkan dirinya. Sama-sama bilang sama saya, khawatir menyusahkan diri saya. Ketik di kolom komentar, khawatir menyusahkan diri saya. Sekarang saya tanya sama saudara,
Adakah di antara kita yang pagi hari ini mau menyusahkan diri kita sendiri? Saya pikir gak ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau menyusahkan dirinya sendiri, kenapa mesti khawatir? Yesus sudah bilang sama Marta dan juga buat setiap kita secara khusus di hari pertama di bulan November, bulan 11. Engkau khawatir, engkau akan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kekhawatiran seringkali menyusahkan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kalau kita baca dalam perkataan Tuhan Yesus, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Matius pasal 6, saudara nanti bisa lihat di rumah. Itu banyak sekali Tuhan Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran. Ya, bahwa kekhawatiran tidak mengerjakan apa yang baik, kekhawatiran menyusahkan kita, kekhawatiran tidak bisa membuat kita melangkah, barang sehasta saja. Bahkan kekhawatiran membuat hubungan kita dengan Tuhan hancur, hubungan kita dengan sesama. Marta mengalami ini, itu sebabnya Yesus bilang sama Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lalu Yesus mengambil contoh tentang saudaranya, Maria. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa sih bagian yang terbaik? Coba saudara lihat apa yang dilakukan Maria. Saudara mundur sedikit di ayat yang ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Saya nggak bilang kau diam terus, doa terus tanpa melakukan segala sesuatu. No. Ada bagianmu untuk melakukan apa yang perlu kau kerjakan. Tetapi yang terpenting kita mesti ketahui adalah jangan pernah lupakan untuk mendengarkan perkataannya. Yesus bilang satu saja yang perlu kepada Marta. Yesus bilang kepada Marta, Marta, sesatu saja yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa itu? Dengarkan firman. Orang boleh ngomong 2025 akan tahun jadi tahun yang susah. Orang boleh ngomong 2025 penuh dengan resesi ekonomi. Orang boleh ngomong akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti itu. Yang kita dengar adalah bagian yang terbaik yang Yesus katakan. Mendengar perkataan Yesus. Sama-sama ketik di kolom komentar. Mendengar perkataan Yesus adalah bagian yang terbaik. Ya, ini yang terbaik. Yang lain baik, yang lain baik, yang lain baik, yang lain baik. Tapi yang terbaik adalah ketika engkau mendengarkan. Haleluya. Itu yang membuat kita tenang. Engkau boleh khawatir dengan banyak hal, tapi ketika engkau datang kepada firman Tuhan, engkau dengarkan firman-Nya, engkau dapatkan kekuatan. Bahkan saya selalu bilang buat saudara, ayo mulai hari-hari hidup kita untuk dengarkan firman Tuhan. Di YouTube channel saya bagikan setiap hari dalam program Bible and Coffee. Ya, kenapa Bible and Coffee? Karena firman Tuhan dulu baru kita ngopi, gitu kan saudara. Sehingga akhirnya kita tahu, oh yang saya perlukan adalah firman setiap hari. Karena manusia hidup bukan dari roti saja. Itu yang menjadi perkataan Yesus. Bukan dari hal-hal yang jasmania saja. Tapi firman Tuhan juga menjadi bagian untuk kita hidup. Orang yang tidak tertanam dalam firman kau akan khawatir banyak hal. Percaya. Dan orang kalau udah khawatir akan banyak hal, dia akan menyusahkan dirinya. Dia akan menyusahkan orang-orang di sekelilingnya. Dia akan menyebarkan roh kekhawatiran itu. Dia akan menyebarkan ketakutannya dia. Lu tahu nggak? Lu nanti akan terjadi seperti ini. Aduh nanti hidup kita susah. Aduh usaha kita bangkrut. Aduh susah nanti. Orang yang khawatir akan menyusahkan dirinya dengan banyak hal. Dan dia akan menyusahkan orang lain juga dengan kekhawatirannya. Dan itu yang sedang terjadi. Orang yang tidak kuat dengan firman Tuhan, dia dengar perkataan orang, dia bilang, oh iya benar juga ya. Oh jadi takut, oh iya jadi khawatir. Karena yang terbaik tidak dia lakukan. Apa itu yang terbaik? Yesus bilang, dia duduk diam dekat dengan firman. Mendengarkan perkataan. Hari ini di hari pertama. Di bulan 11 kita hampir mengakhiri tahun 2024 ini saudara. Sebelumnya kita akan melewati bulan 11 ini. Dan ini adalah hari pertama. Ayo. Apa yang kau khawatirkan hari-hari ini? Duduk diam di kaki Tuhan. Serahkan. Firman Tuhan katakan serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Wah, sebab Tuhan yang memelihara. Kalau kau punya ketakutan hari-hari ini, mungkin kau takut tentang ekonomi.
Engkau khawatir akan hari depan. Engkau takut akan rumah tanggamu yang mungkin sedang goyah. Engkau khawatir akan kesehatan. Engkau khawatir akan anak-anakmu. Engkau khawatir akan kesehatan orang tuamu. Apapun dalam seluruh aspek hidup kita. Diam di dekat kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Diam. Dengarkan perkataan-Nya. Jangan dengarkan perkataan-perkataan pikiran yang membuat kita seringkali takut, khawatir, stres, cemas, bimbang. Stop. Dengarkan perkataan Yesus. Dengarkan perkataan Yesus. Dengarkan. Stop dengarkan pikiran-pikiran yang membuat engkau takut. Stop dengarkan hati-hati yang membuat engkau khawatir. Kepahitan terhadap satu orang, dua orang, tiga orang. Ayo mulai hari ini dengarkan perkataan Tuhan. Yang setuju mulai tahun 2024 di hari pertama di bulan 11 ini mulai selalu fokus mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju ketik saya mau. Ayo teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook dan ketik saya mau. Ayo mulai. Kalau tidak mau mulai sekarang, kapan kau mulai? Hari ini itu yang Tuhan taruh kuat di hati saya tentang Maria dan Marta. Saya rindu ada sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidupmu ketika engkau duduk diam di kaki Tuhan. Apapun. Engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu terjadi. Ketika engkau fokus kepada perkataannya. Bukan kepada ketakutanmu. Bukan kepada kekhawatiranmu. Bukan kepada kecemasan hatimu. Bukan kepada masalah demi masalah yang datang. Silih berganti dalam hidupmu. Stop. Mulai hari ini, duduk diam di kaki Tuhan. Sebelum kau mulai segala sesuatu, diam di kaki Tuhan. Dengarkan perkataan. Yesus bilang, bagian yang terbaik. Jadi bagian yang terbaik harus kau lakukan. Di pagi hari sebelum kau memulai segala sesuatu, lakukan bagian yang terbaik. Dan itu tidak akan pernah bisa diambil daripadamu. Yesus bilang kepada Marta. Bagian itu tidak akan pernah bisa diambil dari Maria, Yesus bilang. Apa itu? Karena itu hubungan. Itu relationship. Itu hubungan antara kita dengan Bapa. Itu nggak bisa direbut. Karena itu hubungan. Itu nggak bisa diambil oleh masalah. Itu nggak bisa diambil oleh kekhawatiran. Karena itu hubungan. Ayo terus bangun. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Bukan suatu kebetulan kau boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di hari pertama di bulan November. Mungkin hari-hari ini kau sedang takut. Kau mungkin sedang khawatir banyak hal. Mungkin kau sama seperti Marta. Kau menutupi kekhawatiranmu dengan segala sesuatu. Kau kerjakan ini, kau sibuk ini, kau sibuk. Kau lakukan banyak aktivitas. Engkau lupa kalau kau khawatir, kau harus duduk diam di kaki Tuhan. Dengarkan. Dengarkan. Amin. Sama-sama yuk. Kita mulai. Ambil bagian yang terbaik yang Yesus ajarkan pada Marta. Dan pagi hari ini Yesus ajarkan buat kita. Bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil dari kita adalah hubungan dengan Bapa. Kalau engkau membuat, ada banyak perkataan orang yang membuat kau takut, ada banyak perkataan orang yang membuat kau khawatir, ada banyak perkataan orang yang membuat kau sakit hati. Datang ke kaki Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku bawa hidup. Aku serahkan hidupku kepada Engkau yang rindu didoakan secara khusus berkaitan dengan hal ini. Engkau adalah orang-orang yang mungkin hari-hari ini kau banyak khawatir, yang mungkin kau banyak takutnya hari-hari. Kau nggak bisa maju, kau nggak bisa move on hanya karena ketakutan yang terus menghampiri itu. Jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau sedang ada di TikTok, Instagram, atau Facebook, atau Zoom. Letakkan tangan kanan di dada. Saya mau berdoa khusus buat saudara. Secara khusus di hari pertama di bulan November ini. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau takuti, khawatirkan, ayo bawa. Hari ini adalah hari di mana Tuhan menjawab doa kita dengan menyediakan yang terbaik, yaitu mendengarkan perkataannya dan rindu untuk selalu mengubahkan hidup kita. Jika itu adalah dirimu, letakkan tangan kananmu di dada. Saya berdoa buat saudara Bapak. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari ini secara khusus mendengarkan firman Tuhan di hari pertama di bulan November ini. Kami tahu ada banyak hal yang seringkali membuat kami takut, yang seringkali membuat kami khawatir.
yang seringkali membuat kami cemas. Namun hari ini kami diingatkan bahwa kekhawatiran hanya menyusahkan hidup kami. Kekhawatiran hanya membuat kami semakin terpuruk. Kekhawatiran, ketakutan hanya membuat hubungan kami dengan sesama hancur. Namun hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendapatkan jawaban bahwa yang terpenting, yang terbaik adalah ketika kami diam di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Sebab perkataanmu memberikan kami kekuatan, Tuhan. Perkataan yang adalah firman-Mu memberikan kami pengharapan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kekuatan. Itu sebabnya ada umat Tuhan yang pagi hari ini berdoa di rumah mereka masing-masing. Mereka meletakkan tangan kanan mereka di dada mereka secara khusus karena mereka rindu. Agar mereka selalu mendapatkan kekuatan yang baru tatkala mereka menghampiri kaki Tuhan. Dan hari ini mereka rindu membawa segala kekhawatiran, ketakutan mereka yang seringkali menyusahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan lawat hati dan hidup mereka. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Lawatan Tuhan terjadi. Lawatan Tuhan terjadi. Satu persatu di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka pengharapan yang baru. Berikan mereka damai sejahtera-Mu Allah. Berikan mereka sukacita. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sehingga setiap kami umat Tuhan pagi hari yang secara khusus bergabung dalam doa pagi online. Baik mereka yang bergabung di TikTok, Instagram, Facebook, dan hamba ucapkan berkat. Kami mau mengambil keputusan pagi hari untuk selalu memulai hari-hari hidup kami dengan duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan perkataan. Nah, itu adalah bagian yang terbaik, bagian yang terindah, dan tidak pernah bisa diambil dari kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Turunkan tangan kita masing-masing. Bapa, hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap pokok doa dari umat Tuhan masing-masing. Pagi hari ini, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar, baik mereka yang ada di Facebook, Zoom, Instagram, maupun TikTok. Kami bawa doa-doa kami kepada Tuhan. Karena kami percaya, apa yang kami serahkan dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara di dalam. Kami tidak lagi mau mengkhawatirkan banyak hal yang sering kali membuat kami stres, membuat kami susah. Tapi kami mau membawa itu semua ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kami sadar, kami punya kemampuan terbatas. Itu sebabnya kami perlu serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang tidak terbatas. Di dalam nama Yesus. Rumah tangga kami dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Sehingga suami-suami, istri-istri terus hidup dalam kerukunan, keharmonisan. Kalau ada yang antara mereka yang berdoa buat suami mereka, berdoa buat istri mereka, agar adanya kerukunan dalam rumah tangga mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang memulihkan. Tuhan yang tolong. Sehingga terjadi pemulihan dalam rumah tangga umat Tuhan. Kalau ada yang hari-hari ini berdoa buat mereka yang sedang sakit, hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka, terjadi dalam hidup mereka. Sehingga kami percaya Tuhan tergenapi firman-Mu, dan oleh bilur-bilur-Mu kami yang sakit pagi hari ini sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus masih ada mujizat. Sebab Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Yesus mereka yang sakit. Tuhan jamah satu persatu. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan oleh bilur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini juga hamba berdoa secara khusus. Menyerahkan setiap mereka yang sedang tergoncang dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam ekonomi mereka. Bapak hamba berdoa bagi mereka. Hamba percaya kepada anak-anak Tuhan Yesus yang mengandalkan Tuhan Yesus. Selalu ada jalan keluar yang akan Allah buat dalam hidup mereka. Itu sebabnya apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Beri mereka hikmat dari Tuhan untuk memajukan bagaimana usaha mereka tetap terus eksis.
di tengah-tengah keadaan seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan pegang kendali atas usaha dagang, pekerjaan, bisnis ekonomi dari anak-anak. Dalam nama Yesus, Tuhan juga tolong. Kalau ada yang terlilit utang piutang, Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Tuhan bukakan jalan bagi anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan untuk melunasi setiap utang piutang. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap orang-orang muda yang bergabung dalam doa pagi online ini. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati masa muda mereka. Tuhan tolong masa muda mereka. Tuhan jaga. Luputkan dari segala yang jahat. Jauhkan dari segala mara bahaya niat orang jahat. Pergaulan yang buruk. Kami tolak. Dalam nama Yesus. Orang-orang muda anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Hidup diangkat oleh Tuhan. Dipromosikan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kalau di antara mereka yang hari-hari mencari pasangan hidup, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Kalau di antara mereka juga yang mencari pekerjaan hari-hari, Amba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan bukakan pekerjaan, lapangan yang pekerjaan yang baik bagi mereka. Sehingga mereka sungguh melihat orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan lihat pertolongan dan pembelaan datang dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amba juga berdoa. Ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini hidupnya sedang jauh dari Tuhan. Dan mereka rindu untuk menghalangi perjumpaan dengan Tuhan. Amba berdoa bagi mereka. Biarlah Tuhan jamah dimanapun mereka datang kepada Tuhan pagi hari. Di rumah mereka masing-masing. Tuhan ada penyesalan di hati mereka. Mereka rindu untuk berbalik di dalam jalan-jalan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang melawat mereka di tempat di mana mereka bergabung dalam doa pagi ini. Dalam nama Yesus, hari ini lawatan Tuhan terjadi di rumah mereka masing-masing. Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dipulihkan, berbalik dari jalan-jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk datang kembali kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang mungkin bergabung dalam doa pagi online ini belum mengenal-Mu ya Tuhan. Siapapun mereka yang belum mengenal Yesus namun rindu didoakan secara khusus. Mungkin kau ada bergabung di TikTok, di Instagram atau di Facebook. Kau belum mengenal Yesus, tapi kau rindu didoakan secara khusus. Mungkin kau udah gak kuat dengan masalahmu saat ini. Kau sudah gak nyaman dengan pergumulanmu saat ini. Dan kau rindu didoakan di dalam nama Yesus. Jika itu adalah dirimu, kau rindu didoakan secara khusus. Taruh tangan kanan saudara di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, kami berdoa buat setiap mereka yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Mungkin mereka belum mengenal-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun mereka karena masalah, tekanan hidup, berat beban mereka yang sudah mereka tidak tahu harus sebagai apa, buat seperti apa. Mereka rindu didoakan hari ini dengan kuasa dan otoritas yang Allah berikan bagi aku. Aku berdoa bagi mereka satu persatu di rumah mereka. Aku ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Turunlah roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka. Dan izinkan mereka melihat campur tangan-Mu dalam masalah dan pergumulan mereka. Satu persatu Tuhan jamah, satu persatu Tuhan lawat. Amba berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuasa Tuhan nyatakan atas hidup mereka. Mujizat Allah dinyatakan. Amba berdoa demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terjadilah kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Bapak terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami teringat akan bangsa kami teringat akan kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati, kota kami ekonominya maju bertumbuh dalam nama Yesus. Pemerintahan kota kami diberkati dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada maupun yang nantinya akan terpilih dalam pemilihan kepala daerah. Tuhan kami berdoa. Mohon belas kasihan-Mu dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan. Sehingga pemilihan kepala daerah di kota-kota, di provinsi-provinsi, bahkan di kabupaten-kabupaten, Tuhan memberkati, berjalan dengan aman, damai, kondusif. Segala permainan-permainan kecurangan, permainan-permainan kuasa kegelapan, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus Tuhan menyucikan, menguduskan. Di dalam nama Yesus. Sehingga pemilihan kepala daerah nanti tanggal 27 November berjalan dengan aman, damai, diberkati Tuhan. Lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, memimpin kota, memimpin provinsi, memimpin kabupaten-kabupaten yang ada di dalam nama Yesus Tuhan tolong. Berkati bangsa kami Indonesia, kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Tuhan memberkati Bapak Presiden yang ada, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Bahkan kami berdoa Kapolri, Panglima TNI, kami serahkan dalam tangan kuasa Allah berdaulat atas Indonesia. Indonesia diberkati, Indonesia maju, Indonesia bertumbuh, Indonesia damai. Di dalam nama Yesus Kristus. Makasih Bapak. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan di sepanjang bulan berjalan ini. Sepanjang November ini kami perkatakan ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kami. Sepanjang November ini kami dipenuhi damai sejahtera, sukacita. Sepanjang November ini segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kami bawa dan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. November diberkati, November penuh mujizat, November penuh lawatan Tuhan, dan sepanjang bulan November ini kami hidup mempermuliakan nama Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus dahsyat. Telah dikasih dalam Tuhan, selamat menjalani bulan November yang penuh berkat, penuh anugerah, penuh mujizat dalam kehidupan kita. Dan pastikan selalu memulai hidup kita untuk duduk diam di kaki, mendengarkan perkataannya. Itu tidak akan pernah bisa direbut dari hidup kita. Karena itu adalah hubungan. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap terus sukacita. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.